Tes 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Fakir. Di sini saya akan menjelaskan saya mulai dengan import dulu. INTL perlu nih. INTL nih perlu material service sama INTL. INTL ini fungsinya nanti biar bisa di format. Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Terus ya saya cuman ganti gambar, ganti warna aja untuk app bar-nya. Untuk theme-nya lebih tepatnya ya. Lalu saya hilangkan empat list yang dimana nanti list yang pertama biasa pelanggan dan pelanggan istimewa nanti bakalan dipanggil di drop down button form field. Iya benar, drop down button form field, bukan drop down button biasa. Eh, saya juga bikin yang poll untuk kotak. Nanti ini dibikin untuk ini jenis barang. Ya ini isinya nanti false 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 false. Dan kalau misal bisa waktu kita kan itu bisa berubah gitu. Jadi dia ini mempresentasikan empat ini dari A, B, C, B, 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 X, Y, Z sama M, M, M. Terus jenis barang value ini juga nanti dipakai untuk yang jenis kotak tadi. Terus saya panggil string jenis list.first. Jadi dia nanti itu biar bisa kelihatan jenis ini nanti digunakan untuk yang drop down button form field, drop down form field button atau drop down button form field. Ya harusnya drop down button form field. Yaitu nanti memanggil list yang paling pertama, yaitu yang ke nol, indeks nol. Yang indeks nol di mana indeks nol itu biasa. Nanti dia di apa ini namanya ditampilkan gitu di depan. Lalu bikin poll juga, poll libur yaitu false. Nanti dia ini keluar buat di radio list style ya, atau radio button. Radio buttonnya ini nanti yang libur ini bisa berubah. Jadi dia nanti dikasih set state isinya eh apa ya, value value as for all gitu. Libur atau saudara value as for all gitu kalau nggak salah ya. Lalu saya bikin text editing controller. Kenapa ada yang beda ini? Text 10 sama 0 ini. Nanti kita lihat. Jadi sebenarnya dia tuh nanti kan ada text form field atau text field dah. Nanti dia itu bisa langsung ngasih angka 0 sebelum kita ketik gitu. Nah, ini handle submit. Handle submit ini dia nanti lebih simpelnya ini ketika kita on press, kita tekan ini ngapain sih? Jadi kita pakai unit key, generate state, validate. Ya, untuk validasi dikit. Oke, dikit biar beberapa ini bisa masuk ya. Biar nggak nul. Jadi kalau misal error nul itu ketahuan. Double discount, ya discount. Lalu kita parse dari ini, discount text editing controller. Nah, ini control, maaf, ini controllernya, ya, text editing controller. Jadi dia ngambil, simpelnya dia nanti ngambil, karena dia kan masuknya itu sebagai string. Kalau text convert itu masuknya sebagai string, jadi kita parse string itu nanti diubah ke integer menggunakan int parse. Tapi nanti hasilnya jika ujung-ujungnya double. Lalu juga ada ppn. Kenapa dibagi 100 biasanya digunakan untuk ribuan? Ini dipakai kemarin waktu if else. Jadi lebih bisa uh, tidak tadi untuk if else. If else. Kalau misal nggak pakai yang 100 ini nanti hasilnya mungkin kelebihan. Itu juga dengan jumlah diskon ya. Karena sifatnya diskon sama PPN ini kan persen. Jadi dia harus diper. Karena di sini kalau misal dipakai yang persen itu malah nggak bisa. Bisa nggak sih? Bukan operasi yang kita inginkan maksud saya. Karena kalau persen itu setahuku langsung per 100 ya. Tapi kalau di sini saya nggak tahu, nggak pernah nyoba ya. Atau mungkin kita coba sekarang aja habis ini. Kita coba sekarang aja. Ya, kita coba sekarang. Nah, ini tampilan saya ya.
saya kasih hint text sama label text yang di atas, tapi saya kirinya juga saya kasih teks gitu ya. Ya maaf, ini kurang rapi ya. Nah, bikinnya tadi pagi, ya, tanggal nanti karena saya NPI ganjil, jadi saya pakai snack bar nanti. Nah, ini yang saya bicarakan nih. Maaf, ini mana ya? Nah, ini Install view. Ini width-nya ini bodinya saya kasih center, terus width-nya saya taruh setengah. Jadi saya max query, terus saya bagi dua. Terus jadi tengah. Ya, jadinya seperti ini. Karena saya nggak belum bisa pakai Android Studio. Ini ya, yang ini hari libur, saudara. Terus untuk yang jenis barang dibeli. Ini tuh mereka semua pakai poll. Nah, ini tuh. Ini yang PPN ini, dia tuh bisa menulis. Jadi dari awal udah 10 gitu. Nah, untuk yang ada RP-nya titik ini, dia pakai prefix di text form field-nya. Gitu. Jadi ada tiga yang bisa dipakai. Buat yang di atas, itu label, yang di dalam itu hint text untuk menunjukkan contohnya gimana sih. Lalu untuk RP itu prefix, jadi dia udah ngetik duluan. Jadi kayak, ya manis lah. Ya, santai sedikit. Saya coba 8.000, 60.000. Kalau bisa, tuh. Uangnya kurang. Tuh, uangnya kurang. Dibilang. Itu dia total 90.200, padahal belinya 50.000. Tapi ya mungkin lebih cocok menggunakan ini ya. Nggak bisa, nanti hasilnya malah amburadul. Diskon ini karena kita udah panggil diskon di sini, jadi misal kita inputkan diskonnya 9, tapi di sini kita pakainya 0, 2 sama 4. Jadi kalau misal 4 nih, kita dapat 4%, 0,04 dikalikan dengan jumlah diskonnya. Jadi kok jumlah diskon itu sama dengan, jadi jumlah tadi, berapa sih kita beli yang tadi kita inputkan tadi, ini total pembeliannya berapa gitu. Total pembeliannya sebelum didiskon, sebelum dikasih PPN itu berapa, misal 50.000 nih, terus kita kalikan dengan 0,04 gitu, lalu muncullah jumlah diskon, yang dimana harga diskon ini harga asli, ya harga asli yang tadi 50.000 dikurangi dengan jumlah diskonnya tadi kan 2.000, jadi 48.000 gitu. Lalu kita pakai if else ya, ya kasih harga diskon itu kalau misal liburnya itu eh, kalau misal dia benar libur true, ya liburnya itu true, itu 4.500. Kalau misal saudaranya, yang saudara ini true juga, dia dikurangi 5.000. Ketika dua-duanya enggak, harga diskonnya tambah 3.000 gitu. Untuk RI harga diskon plus jenis barang value. Ini untuk kalau tidak salah jenis barang ya. Ini yang untuk jenis barang. Jadi dia jenis barang value itu dia itu list. Kenapa dikasih indeks ini, nanti I-nya kan kita kan yang input nanti. Kita kan yang input nanti. Dia indeks ke berapa? Indeks ke 0 kah? Makanya I-nya sama dengan 0 gitu. Bukan sama dengan 1. Kalau I-nya sama dengan 1 nanti cuma ada 3 listal. Oh, listalnya checkbox-nya. Maaf, tergantung dengan harga diskon sesuai dengan indeksnya. Andai kata yang ABC tadi kan 100, terus yang kedua tadi ada 500 dan seterusnya begitu. Lalu double PPN amount, harga diskon dikalikan dengan PPN. PPN originalnya kenapa di atas tadi kan ditulis 10. Jadi dia nanti ngeparse ya. Uh, ngeparse enggak langsung dia langsung. Maaf. Double grand total harga diskon ditambah PPN amount. Jadi kita tadi misal beli 50.000 nih, diskon 2.000 jadi 48.000 dengan PPN. PPN-nya 4.800 ya udah jadi 3.200. Uh, 3.200 maaf 5.800. Lalu ini if paid time is not empty. Jadi dia kata di yang field yang uang diterima, yaitu uangnya saya terima berapa. Saya kalau misal ini nggak kosong, ini berapa sih? Tak, saya parskan dulu. Saya jadikan
integer dulu, makanya dipanggil int paid off amount karena ini local variable. Lalu if paid amount lebih kecil daripada grand total, kita nampilin snack bar. Uangnya kurang nih, terus dikasih background color merah. Bebas bisa dikasih background color apapun. Snack bar yang kayak gini biasanya kalau bisa dipakai buat error. Snack bar itu kan output ya, jadi bisa dibuat error. Else double, kalau misal paid off amount-nya itu sama atau lebih besar dari grand total, jadi dia akan menampilkan hasil yang dimana kembalian, ya kan rumusnya result ini paid off amount dikurangi dengan grand total. Jadi misalnya kita bayarnya 60.000, tadi hasilnya 52.800 kan, grand total sudah dikurangi sisanya 7.200. Nah 7.200 ini diambil oleh teks, ia diubah ke string, lalu di set state ya, harga akhir dot text sama dengan grand total dot string. Itu untuk yang grand total biar bisa masuk ke text field gitu. Nah kita mulai masuk ke widgetnya ya, di sini ada akbar, saya kasih lagi spacing dengan body center, body center, terus di dalamnya ada single child scroll view, dan ini untuk setiap uh, row pakai kontainer, dia pakai kontainer untuk setiap row. Kalau kolom enggak, kita juga pakai form yang dimana pakai unique key ya. Terus kita kasih kolomnya main axis alignment center yang ada di tengah. Kita bisa pakai start main axis alignment dot start, nanti dia tadi atas UTS. Maaf ada gangguan sedikit. Terus saya panggil circle avatar atau bisa pakai rectangle avatar bebas. Terus saya panggilkan profile yang dimana profilnya itu ya sekedar icon aja, cuman iconnya nggak tercantum di sini ya. Lalu saya panggilkan margin untuk setiap kontainer yang ada di sini. Saya pakai margin const edge on insets dot only top sama dengan 10, bottom sama dengan 10, tapi saya pengen ganti karena saya tadi lihat punya saya itu jelek. Only edge, maaf, maaf, ini harus dimasukin dulu kayaknya ini gini. Nah, edge insets all 10 kita gunakan langsung dah selesai. Jadi saya gunakan edge insets dot all sama dengan 10 untuk setiap kontainer di sini. Lalu saya panggilkan row, jadi dia itu bisa manggil nama, nanti di tengah-tengahnya ada size box, nanti di sebelahnya ada text form field. Jadi saya nggak mau tuh cuma ada text form field doang, kan kecil tuh, ya udah saya kasih aja lalu dipanggilkan size box biar ada spasinya, terus dikasih text form field. Text form field nanti ada kontainer biar text form field ini saya input ya, controllernya sesuaikan. Jadi kalau misal pakai nota itu ya pakai pakai ini yang underscore nota karena final. Dikasih setiap di sana juga dikasih label text dan juga hint text. Ini saya sudah jelaskan tadi folder online input folder. Saya sebenarnya pengen tapi malas. Saya pengen masukin tapi malas. Terus saya kasih validator. Untuk validator sesuai dengan soal ada 4. Kita di sini lihat tuh size box semua. Oh maaf, karena kita sudah panggil row, untuk setiap text form field yang ada di dalam row itu harus dikasih size box atau container atau apapun itu. Yang penting dia punya width karena nanti text form field nggak mau render karena dia butuh width untuk rendernya. Drop down menu item. Ya, filenya di sini sama dengan value ya biasa. Tell text value.
Value yang dimaksud tadi itu yang ada di atas. Jadi drop down button form field yang atas, yang string ini, yang value jenis. Jadi yang jenis itu kan kita udah pilih ini list dot first. Itu. Yang list itu, ya ini sebuah list kan. Tapi dia belum belum bisa jadi satu gitu. Jadi ini mungkin masih array, gitu kan? Masih list, masih array. Dia harus dipecah dulu jadi satu. Ya, diambilnya jadi jenis. Nah, itemsnya menggunakan list.map. Jadi dia yang bisa semua nanti. Kasih strong value, dia return lagi sesuaikan dengan value-nya. Child text value to list. Jadi nanti yang list tadi itu disusun ulang. Lalu kita pakai switch. Jadi kalau misal value-nya biasa, yaitu diskon prospeknya sama dengan 0. Dan seterusnya ya, sesuai dengan arahan yang ada di soal. Yang jelas cuma ada 3 variabel. Di sini kita panggil text profit kalender ya. Ya, kita pakai on tag, async, date time, picket date, await show time, so date picker ya. Kita pakai initial date atau yang ditampilkan pertama. Jika kita tekan itu tanggal berapa? Saya pakai tanggal sekarang. Terus tanggal yang paling ini paling apa namanya? Paling lama itu tahun 2000. Dia pakai date time year. Lalu last date atau itu satu. If big date sama dengan 0 ya, date sama dengan 0. Dia string format date format. Dia ngatur date format ya. Terus karena kan masih ini ya, big date ini kan dia kan masih belum jelas ya siapa dia itu. Kayak gak ada, belum dipanggil, belum ada nilainya berapa karena date time tuh enggak tiket ya kan biasanya kan date time tiket date sama dengan terus dikasih tanggal nih dikasih format berapa gitu. Nah di sini kita jadikan uh, format di format lagi dikasih apa ini namanya jadi string lah biar bisa dibaca biar bisa masuk ke form field yang tadi gitu. Kita kasih set state calendar text dengan formatted date. Yang ini nih formatted date. Yang ini nih. Ya, sesuai dikasih validator lagi. Jangan lupa kita jalan ke jumlah total. XP ini maksudnya lebih ke ini ya, inputnya sampai apa gitu. Mungkin di lebih dari 9 saya belum pernah coba. Saya cuma melihat apa yang ada di presentasi. Oh ya, saya juga main aksesnya space evenly. Biar rata. Saya juga bingung mau pakai yang start, jelek. Udah pakai space evenly aja. Maaf. Ini untuk jumlah total ya. Ya, kurang lebih sama. Cuman dia dikasih keyboard type text input type number gitu. Dikasih text input formatter tuh. Gitu kita bisa pilih. Ini sebenarnya bisa diganti karena 3 itu nggak mungkin. Ini aja biar lebih gampang. Ini. Kita gerak ke diskonnya untuk yang lain tuh nggak ada bedanya gitu. Nah ini dia balik yang menarik. Ya daily style. Daily style itu eh, untuk hari libur dan jika saudara dia itu cuma tidak buat kira daily style jadi cuma bisa bukan cuma bisa sih karena cuma ada yes or no gitu karena kita pakai goal ya value-nya yes atau true false untuk no ya. Jadi kalau misal tidak itu false ya untuk soal yang saudara untuk yang hari libur itu sama kurang lebih sama cuman beda di variabelnya aja jadi group value-nya diganti. Jadi kayak group value itu kan tadi kan kita kan lihat sini for all saudara sama dengan false. Untuk menggantinya kita harus tekan yang karena dia for all dia punya group value. Hashtag saudara. Nah kita gerak lagi ke yang libur ya kurang lebih sama ya sama yang saudara.
Lalu kita ke checkbox list style. Nah, ini nih yang menarik nih. Text item to uppercase. Gedein hurufnya. Jadi nggak boleh kecil. Value, produk, produk, produk tadi. Kita lihat, coba kita lihat produk tadi. Daripada saya berangan-angan. Nih, yang false, false, false. Jadi dia menentukan nilai. Produknya value-nya itu apa? True kah? False kah? Ketika ditekan kan dia kan bisa berubah nih jadi dua. Antara false sama true. Jadi kalau misal kita tekan yang ABC, dia kan kalau belum ditekan itu false, kalau udah ditekan jadi true gitu. Beda dengan konsep yang tadi ya. Kalau konsep yang tadi itu kalau misal kita tekan dia jadi false. Dia kan set state label value as for all. Begitu. Di sini enggak, kita ganti. Apabila kita tekan, dia itu true. Kalau tidak ditekan jadi dia false. Gitu. Pada jenis barang the index of item. Jadi item itu ya, item itu lebih kan ini kan pakai for. Jadi dia dari satu dua tiga, jadi satu dua tiga empat itu ya mungkin pakai angka, itemnya pakai angka atau mungkin ABC atau apa. Tapi menurut saya pakai angka. Kalau tahu saya lupa maaf. Jenis barang the index of ya indeksnya on change value. Jadi kita mengubah value-nya dari seperti tadi false to true. Jadi var index of jenis barang terus kita set state for the index of the value controllability list style controllability listing ini tuh bisa diubah. Jadi kalau misalnya kita tekan itu berubah karena ada dua, nol sama satu doang atau true sama false doang, jadi dia gampang berubahnya, nggak perlu pakai switch case kalau pakai ini. Nah kita beralih ke ppn. Kalau ppn ya sama lah ya. Sebenarnya hinter ini nggak perlu ya menurut saya, soalnya agak kebaca dia kan ada input 10. Nah untuk grand total juga sama, untuk semuanya sama, kurang lebih sama. Kita mungkin langsung gerak ke yang ini aja ya. Nah, ini elevated button. Untuk yang button proses ya, kita bikin dulu nih. Pada on press itu kita bisa panggil dulu nih function yang kita bikin. Handle submit. Bebas mau diganti nama apa, bebas. Yang penting sesuai dengan logika yang di atas ya. Terus kita juga sesuaikan dengan controller kita yang di atas. Jadi kita harus lihat dulu nih, kita harus bikin stringnya dulu karena mereka itu belum jadi string sebetulnya. Mereka itu text editing controller. Tuh, dia bisa nge-set text di sana, set state. Kalau di sini kita harus ya bikin string dulu. Jadi string nama dot input kita pakai underscore nama dot text. Jadi sesuaikan aja dengan editing controller ini. Di sini terus kita bikinkan snack bar, final snack bar gitu. Action snack bar action ini sebenarnya bisa dibikin undo, bisa dibikin reset, tapi karena resetnya di sebelahnya proses saya nggak bikin reset di sini. Nota input nama ini kan bikin lah ya. Terus scaffold messenger of context show snack bar yang ada di bawah, dia fungsinya untuk show ya. Ini child context text ini mah untuk namain ini ya button. Nah untuk yang ini ya untuk nge-reset harus reset key-nya dulu, terus kita clear semua kolomnya. Kita coba, let's go ya. Kita pakai kontak 1 2 3. Nah, rutin ya, kita pakai tanggal 9 November. Kita pakai pelanggan istimewa, kita jumlah belinya Udin 66.000 aja ya. Kalau biasa scroll aja di pojok. Kita pakai hari libur, kita tidak pakai saudara, kita pakai XYZ kali ini. PPN, terus kita kasih 15.000 duitnya, proses. Tuh, bisa dilihat ya. Keluar nomor nota untak ya. Nomor notanya untak. Ini nih, bisa lihat lagi itu. Nama Udin jenis pelanggan, pelanggan istimewa, tanggal pembeliannya sekian.
Totalnya sekian 286 gitu. Ini bisa dibikin dua ya. Tuh. Something wrong. Something wrong, something wrong. Saya lupa nih, saya lupa nih. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Maaf, maaf, maaf. Agak lupa nih, lupa, 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 lupa. Sial, sial, sial. Maaf, maaf. Punya live code kan di sini kan? Benar, tak benar, tak benar, tak benar. Apa yang salah ya? Oh, karena hari libur ya. 1000 diskon 4% kan 40. Kalau nggak salah ya. 40. Terus dikurangin dengan GZ tadi berapa? Saya mau lihat dulu. GZ tadi itu kalau nggak salah main 100 ya. Oh, main 500 GZ tuh. 460 ya. 460 terus PPN. Coba ya. Kita kasih saudara proses. Jadi minus dibayar kita. Ya mungkin kita harus beli ini. Agak boleh jadi saudara lah. Coba. Oh benar, 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 benar ini. Karena emang hari libur aja yang resek. Kalau misalkan pakai hari libur mah ini. Oke, uang kembalinya keluar semua. Saya coba riset, hilang semua. Kecuali yang ini ya, karena dia ngereset formnya doang. Ya, nggak bisa ngereset tekanan-tekanan itu. Sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.